Halo minasan, kembali lagi ke Mugen Class. Sekarang kita akan belajar Marugoto A2 tingkat dasar 1 topik 3 Rikai. Topik 3 ini Watashi to Kazoku. Lanjutan dari kemarin ya, pelajaran 5. Sekarang kita masuk ke pelajaran 6. Masugu ite kudasai. Jalan lurus saja. Kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 6 ini adalah yang pertama, Masugu ite kudasai. Masugu ite kudasai. Jalan lurus saja. Selanjutnya, Masugu ite shingo o migi ni magatte kudasai. Jalan lurus, kemudian di lampu merah beloklah ke kanan. Nah, pola kalimat selanjutnya, Ano okikute shiroi biru desu. Bangunan yang besar dan putih itu. Selanjutnya, Nihon teki de omoshiroi tatemono desu. Bangunan yang berala Jepang dan unik. Nah, kalimat dasar terakhir yang akan kita pelajari pada pelajaran 6 ini, Hidari janakute migi desu. Hidari janakute migi desu. Bukan kiri tapi kanan. Nah, inilah kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 6 ini. Sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu target kita pada pelajaran 6 ini. Yang pertama, pernahkah seseorang bertanya jalan kepada Anda? Bagaimana Anda menjelaskannya? Apabila ada seseorang yang bertanya kepada minasang, biasanya minasang jawab untuk menunjukkan jalan seperti apa. Nah, selanjutnya, seperti apa bangunan yang terkenal di kota Anda? Jadi, ciri khas dari bangunan nanti sudah bisa dapat kita jelaskan. Selanjutnya, kita latihan dulu kosakata Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Apa dalam bahasa Jepang? Yang nomor 1 ini jalan ya, jalan lurus. Kemudian yang nomor 2, perapatan. Kemudian yang nomor 3, jembatan. Ini jembatan. Nomor 4, lampu merah. Nomor 5 adalah tikungan atau belokan. Nah, di sini minasang cocokkan dengan kotoba atau kosakata pada A sampai F. Waktunya saya beri 30 detik.第6課、まっすぐ行ってください。1、文字と言葉。2、聞いてチェックしましょう。Tadashi kotoba o erabimashou. Tadashi kotoba o erabimashou. Minasang pilihlah kosakata yang benar. Jadi di sini ada nomor 1 sampai nomor 5 ada gambar dan di bawahnya ada kalimat. Di dalam kalimat ini minasang lengkapi dengan kata yang benar pada A sampai E. Jadi pada gambar ini kita lihat dulu belok ke kanan. Menyeberang jembatan. Lurus, belok ke kiri. Kemudian kelihatan. Nah, di sini untuk nomor 1 dan nomor 4 ada 2 jawabannya. Jadi, terlebih dahulu minasang kerjakan dan akan saya putarkan audio.1、右に行きます。右に曲がります。2、あの橋を渡ります。3、この通りをまっすぐ行きます。4、左に行きます。左に曲がります。
あそこにきれいな建物が見えます。Tadashi kotoba o erabimashou. Donna tatemono desu ka? Tadashi kotoba o erabimashou. Pilihlah kosakata yang benar. Donna tatemono desu ka? Bangunan yang seperti apa ya? Jadi di sini ada bangunan nomor 1 sampai nomor 4, masing-masing memiliki ciri khas dari warna, bentuk. Nah, di situ minasang isi kata sifat yang sesuai dengan ciri khas bangunan masing-masing. Jadi di sini masing-masing akan ada 2 ciri khasnya. Minasang bisa isi kanji o kakimashou. Kanji o kakimashou. Mari kita tulis kanji. Kanji yang pertama adalah kanji michi. Kanji michi atau kanji jalan. Kita lihat dulu ilustrasinya. Ini ilustrasinya, kemudian kita bisa ikut cara penulisannya step by step bersama-sama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 tarikan untuk kanji michi atau jalan. Selanjutnya kanji tori atau jalan juga. Jadi apa bedanya jalan michi dan jalan tori? Jalan tori ini biasanya lebih besar daripada michi. Kita lihat ilustrasinya. Untuk penulisannya kita bisa ikut bersama. Tarikan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tarikan untuk kanji tori atau jalan. Kanji selanjutnya adalah kanji migi, migi atau kanan. Kita lihat dulu ilustrasinya. Oke, untuk penulisannya kita bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, 3, 4, 5. 5 tarikan untuk kanji migi atau kanan. Nah, selanjutnya kanji hidari, hidari atau kiri. Kita lihat ilustrasinya. Untuk penulisannya, kita ikuti bersama tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 tarikan untuk kanji hidari atau kiri. Kanji selanjutnya adalah kanji ichi atau sato. Kita lihat ilustrasinya. Untuk penulisannya, cuma garis saja ya, 1 tarikan. Nah, ichi sendiri, kalau berdiri sendiri, kanji ini berdiri sendiri dibaca ichi, 1, tapi apabila dia adalah kata bantu bilangan seperti pertama, jadi dibacanya menjadi hito, hitotsu, hitotsume, hitotsume, pertama. Kemudian selanjutnya kanji ni. Kita lihat ilustrasinya. Untuk penulisannya,
tarikan pertama dan tarikan kedua. Dua tarikan untuk kanji ni atau dua. Nah, kanji ni atau dua apabila dia juga merupakan kata bantu bilangan seperti kedua, maka dibacanya menjadi futatsu. Futatsume. Futatsu. Futatsume. Kedua. Selanjutnya kanji aka, akai, akai atau merah. Kita lihat ilustrasinya. Untuk penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, 4, 5 cong, 6, 7. 7 tarikan untuk kanji akai atau merah. Jadi yang di atas ini lebih pendek ya minasang daripada yang di bawah sini. Kemudian ini seperti melengkung gitu. Dan yang sebelah sini cong. Oke, ini kanji akai untuk merah. Selanjutnya kanji aoi, aoi yang artinya biru. Kita lihat ilustrasinya. Jadi di bawah ini kanji bulan ya minasang. Untuk penulisannya kita ikut bersama. Tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. 8 tarikan untuk kanji aoi atau biru. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji kuroi. Kuroi atau hitam. Kita lihat ilustrasinya. Untuk penulisannya, tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tarikan untuk kanji kuroi atau hitam. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji putih, kanji shiroi, shiroi. Untuk ilustrasinya kita lihat dulu. Oke, cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, 4, 5. 5 tarikan untuk kanji shiroi atau putih. Nah, setelah kita belajar tadi, minasang review kembali kanjinya dan isi dari sini berurutan ke bawah. Kemudian di nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah cara baca dan contoh penggunaannya pada kalimat. Audionya akan aku putarkan 2 kali.5、漢字を読みましょう。Kanji o yomimashou, bacalah kanji. 道、通り、右、左、一つ、二つ、赤い、青い、黒い、白い。1、右と左をよく見て道を渡りましょう。2、一つ目の角を曲がります。赤い橋があります。3、この通りに白いビルが2つあります。4、
青いビルの前で黒いタクシーに乗りました。道、通り、右、左、一つ、二つ、赤い、青い、黒い、白い。1、右と左をよく見て道を渡りましょう。2、一つ目の角を曲がります。赤い橋があります。3、この通りに白いビルが2つあります。4、青いビルの前で黒いタクシーに乗りました。2、会話と文法。1、聞きましょう。Hai, di sini ada onna no hito. Onna no hito, jadi ada seorang perempuan. Karena ini ketemunya di jalan, jadi nggak tahu siapa namanya. Kemudian ada Pauro, Pauro-sang, Pauro-sang, ada Pauro-sang. Kita lihat dulu skripnya dan pembicaraan Pauro-sang dengan onna no hito. すみません。桜銀行はどこですか？桜銀行はこの通りをまっすぐ行って一つ目の信号を右に曲がってください。まっすぐ行って右ですね。はい、そうです。まっすぐ行って右に曲がります。どうもありがとうございます。Hai, pertama Pauro-sang bertanya kepada onna no hito. Sumimasen, Sakura Ginko wa doko desu ka? Sakura Ginko wa doko desu ka? Permisi, Bank Sakura di mana ya? Doko di mana ya? Bank Sakura di mana ya? Kemudian onna no hito, Sakura Ginko wa kono tori o masugu itte. Untuk Bank Sakura, jalan terus di jalan ini. Hitotsumen no shingo migi ni magate kudasai. Selanjutnya, kemudian pada lampu merah pertama, beloklah ke kanan. Masugu itte migi desu ne. Jadi lurus, setelah itu ke kanan ya. Kemudian dijawab sama onna no hito, hai, so desu, iya benar. Masugu itte migi ni magarimasu. Lurus dulu, kemudian belok ke kanan. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Nah, kurang lebih begitulah percakapan. Pauro-sang menanyakan di mana Sakura Ginko atau Bank Sakura. Kita dengar lagi 2 kali percakapannya, minasang bisa ikut shadowing. すみません。桜銀行はどこですか？桜銀行はこの通りをまっすぐ行って一つ目の信号を右に曲がってください。まっすぐ行って右ですね。はい、そうです。まっすぐ行って右に曲がります。どうもありがとうございます。すみません。桜銀行はどこですか？桜銀行はこの通りをまっすぐ行って一つ目の信号を右に曲がってください。まっすぐ行って右ですね。はい、そうです。まっすぐ行って右に曲がります。どうもありがとうございます。Hai, minasang rekamlah dan kirimkan kepada kami. Nah, pola kalimat atau bumpo yang kita pelajari di sini ketika kita ingin minta tolong atau mempersilahkan seseorang melakukan sesuatu. Pola kalimat yang dipergunakan yaitu kata kerja bentuk te, nani te, kudasai. Nani te, kudasai. Nah, pada kalimat ini dipakai untuk memerintah, meminta, dan menawarkan sesuatu kepada lawan bicara.
Dengan catatan bahwa pada umumnya dipakai bersama dengan sumimasen ga, atau mohon maaf, supaya dianggap lebih halus dan lebih sopan. Nah, contohnya di sini, burupen de namae o kaite kudasai. Burupen de namae o kaite kudasai. Kaite ini perubahan dari kakimas. Kakimas adalah grup 1. Grup 1 di depannya mas adalah ki, kakimas ki. Di depan masnya ki ya, maka perubahannya dia akan berubah menjadi ite. Jadi kaite. Kakimas menjadi kaite. Ditambahkan kudasai di belakangnya. Jadi tulislah, tolong tulis namae, tulislah nama kamu burupen de dengan menggunakan pulpen. Tulislah nama kamu dengan menggunakan pulpen. Kurang lebih seperti itu untuk sopannya. Sumimasen ga, burupen de namae o kaite kudasai. Maaf, permisi, tolonglah tulis nama kamu dengan menggunakan pulpen. Kurang lebih seperti itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, masugu ite kudasai, jalanlah lurus. Silahkan jalan lurus. Nah, itu untuk perubahannya ini dari ite, ikimas. Dari ikimas, masugu ikimas. Menjadi masugu ite kudasai. Ikimas, grup 1, golongan 1. Ini spesial, ikimas pasti berubah menjadi ite. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal ditambahkan kudasai, maka silahkan jalan lurus. Nah, strukturnya kayak gitu ya. Jadi, kata kerja bentuk T ditambahkan kudasai. Minasang review lagi untuk pengelompokan grup pertama, kedua, dan ketiga, dan perubahannya menjadi kata kerja bentuk T. Nah, di sini Nihongo ni yakuste kudasai ichi kara ni. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang.2の1、聞いてチェックしましょう。Tadashi katachi o kakimashou. Tadashi katachi o kakimashou. Tulislah bentuk yang benarnya. Nah, di sini contohnya dari ikimas menjadi ite kudasai. Ikimas menjadi ite kudasai, bentuk T, kata kerja bentuk T, dan ditambahkan kudasai. Nah, di sini nomor 1 sampai nomor 4 juga minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu dengan audio.1、前に来てください。2、まっすぐ行ってください。3、右に曲がってください。4、左に曲がってください。Pola kalimat atau bumpu selanjutnya yaitu ketika kita ingin menggabungkan dua kata kerja dalam satu kalimat. Nah, pola untuk menyatakan kegiatan yang berurutan ya. Jadi di sini kita melakukan A terlebih dahulu, kemudian kita melakukan kegiatan B. Jadi polanya kata kerja pertama dirubah ke bentuk T, kata kerja bentuk T. Kemudian diikuti dengan kata kerja kedua. Kata kerja kedua ini seperti biasa ya, di belakangnya masuk atau kudasai. Nah, selanjutnya untuk contohnya yang pertama, masugu ite, masugu ikimasu. Selama ini kita udah belajar ya untuk menggabungkan dua kalimat menggunakan sore kara. Tapi di sini kita bukan menggunakan sore kara, tapi setelah itu masugu ite
maju ke depan, lurus, jalan lurus, jalan lurus. Setelah itu, shingo o migi ni magatte kudasai. Setelah itu, di lampu merah, beloklah ke kanan. Jadi, di sini untuk kata kerja yang pertama, dirubah ke bentuk T. Dirubah ke bentuk T. Ikimas menjadi ite. Nah, contoh yang kedua, gohan o tabemas. Ini dari tabemas menjadi tabete, gohan o tabemas. Sampo shimasu. Kalau misalnya kita pisah, gohan o tabemas. Sampo shimasu. Jadi dia melakukan dua kegiatan ya. Makan dulu, baru jalan-jalan. Digabung menjadi satu kalimat. Gohan o tabete, tabemas. Golongan 2, nigurupu, masnya dihilangkan, tinggal ditambahkan te, tabete, gohan o tabete, sampo shimasu. Jadi makan dulu, setelah itu jalan-jalan. Kurang lebih seperti itu strukturnya. Jadi kata kerja pertama dirubah menjadi te, kemudian diikuti dengan kata kerja penutup, bisa dengan mas atau kudasai. Nah, ini juga bisa menghubungkan dua kalimat atau lebih. Jadi kalimatnya bisa saja 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, minasang, untuk latihan Nihongo ni yakushite kudasai ichito ni, ichito ni.3-1 聞いてチェックしましょう。 Tadashi katachi o kakimashou. Tulislah bentuk yang benar. Doyatte ikimasu ka? Doyatte ikimasu ka? Bagaimana cara dia pergi? Di sini ada dua kalimat. Dua kalimat ini minasang rubah menjadi satu kalimat. Oke, terlebih dahulu di sini minasang kerjakan, kemudian nanti akan saya putar audio dan minasang bisa cek jawabannya.1、駅までバスで行って電車に乗ります。2、富士見駅で電車を降りて会社まで歩きます。3、角を曲がってまっすぐ行ってください。4、橋を渡って右に曲がってください。3-2 聞きましょう。 Kikimashou. Dengarkanlah. Doko ni arimasu ka? Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Jadi di sini ada peta dan ada tempat masing-masing, nanti A, B, C, dan D. Sesuai dengan percakapan, tempat nomor 1 sampai nomor 4 ini posisinya di A, B, C, atau D. Kita lihat dulu tempatnya. Yang pertama, Ginko, Bijutsukan, Eki, Depato. Nah, masing-masing audio akan aku perdengarkan 2 kali. 1、すみません。銀行はどこですか？銀行はこの通りをまっすぐ行って一つ目の信号を右に曲がってください。まっすぐ行って右ですね。はい、そうです。まっすぐ行って右に曲がります。一つ目の信号ですよ。わかりました。どうもありがとうございます。1、
すみません。銀行はどこですか？銀行は、この通りをまっすぐ行って、一つ目の信号を右に曲がってください。まっすぐ行って右ですね。はい、そうです。まっすぐ行って右に曲がります。一つ目の信号ですよ。わかりました。どうもありがとうございます。2、すみません。美術館はどこですか？美術館は交差点を渡ってすぐ左に曲がってください。交差点を渡って左ですね。どうもすみません。2、すみません。美術館はどこですか？美術館は交差点を渡ってすぐ左に曲がってください。交差点を渡って左ですね。どうもすみません。3、すみません。駅はどこですか？駅ですか？この道をまっすぐ行って橋を渡ってください。まっすぐ行って橋を渡る？はい、そうです。まっすぐ行って橋を渡ってすぐですよ。はい、わかりました。3、すみません。駅はどこですか？駅ですか？この道をまっすぐ行って橋を渡ってください。まっすぐ行って橋を渡る？はい、そうです。まっすぐ行って橋を渡ってすぐですよ。はい、わかりました。4、すみません。デパートはどこですか？デパート？交差点を渡ってまっすぐ行きます。交差点を渡ってまっすぐ。はい、そうです。そして一つ目の角を右に曲がってください。交差点を渡って一つ目の角を右ですね。どうもありがとうございます。4、すみません。デパートはどこですか？デパート？交差点を渡ってまっすぐ行きます。交差点を渡ってまっすぐ。はい、そうです。そして一つ目の角を右に曲がってください。交差点を渡って一つ目の角を右ですね。どうもありがとうございます。3-3、聞いてチェックしましょう。Tadashi jumbang ni narabimasyo. Tadashi jumbang ni narabimasyo. Susunlah sesuai dengan urutan yang benar. Jumbang urutan ya. Tadashi benar, narabimasyo susunlah. Susunlah sesuai dengan urutan yang benar. Jadi di sini ada nomor 1 sampai nomor 3 kalimatnya yang ada di kotak ini urutannya tidak benar. Jadi minasang tugasnya untuk membuat urutan tersebut menjadi benar. Oke, sebelumnya minasang kerjakan dulu, nanti akan saya bantu dengan audio.1、銀行はこの通りをまっすぐ行って一つ目の信号を右に曲がってください。2、美術館は交差点を渡ってすぐ左に曲がってください。3、駅はこの道をまっすぐ行って
橋を渡ってください。3、会話と文法。1、聞きましょう。Hai, di sini ada Arisang sedang membawa map dan Yamada-sang. Ada Yamada-sang. Kita lihat dulu percakapan antara Yamada-sang dan Arisang. すみません。JF ビルに行きたいんですが。 JF ビルですか？あそこに大きいビルが見えますね。あれですよ。大きくて青いビルですか？いいえ、青いビルじゃなくて白いビルです。ああ、大きくて白いビルですね。どうもありがとうございます。 Hai, pertama Arisang bertanya, Sumimasen. Permisi, maaf. JF biru nih ikitain desu ga? JF biru nih ikitain desu ga? Saya ingin pergi ke gedung JF. Tapi di sini desga itu bisa juga kita artikan tapi kayak gitu ya. Kemudian Yamada-sang menimpali, JF biru desu ka? JF biru ya? Asoko ni, ini kalau dia pakainya asoko ni berarti sambil nunjuk ya. Di sana, asoko ni, oki biru ga miemasu ne. Di sana kelihatan ya gedung yang besar. Oki biru ga miemasu ne. Miemas kelihatan ya. Are desu yo. Itu loh, yang itu sambil nunjuk biasanya ya. Kemudian Arisang make sure kembali. Okikute aoi biru desu ka? Mungkin Arisang melihat yang besar di situ gedung yang warna biru. Itu ya, gedung yang besar dan yang warna biru itu ya. Kemudian Yamada-sang menjawab, iye, bukan. Aoi biru janakute, bukan gedung yang warna biru, tapi yang putih. Shiroi desu. Shiroi biru desu. Aoi biru janakute shiroi biru desu. Bukan yang warna biru, tapi yang warna putih. Kemudian Arisang menjawab, okikute shiroi biru desu ne. Okikute shiroi biru desu ne. Oh, yang besar dan warna putih itu ya. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Jadi akhirnya Arisang mengerti gedung mana yang ditunjuk oleh Yamada-sang. Kurang lebih percakapannya seperti itu. Minasang bisa ikut. Dan audionya akan saya putar. Minasang bisa rekam dan ikutan shadowing. すみません。JF ビルに行きたいんですが。 JF ビルですか？あそこに大きいビルが見えますね。あれですよ。大きくて青いビルですか？いいえ、青いビルじゃなくて白いビルです。ああ、大きくて白いビルですね。どうもありがとうございます。すみません。JF ビルに行きたいんですが。 JF ビルですか？あそこに大きいビルが見えますね。あれですよ。大きくて青いビルですか？いいえ、青いビルじゃなくて白いビルです。ああ、大きくて白いビルですね。どうもありがとうございます。 Rekamannya bisa dikirim kepada kami. Hai, bumbu atau tata bahasa yang keluar di percakapan tadi ada penggabungan dua kata sifat ya. Ada penggabungan dua kata sifat. Penggabungan dua kata sifat ini bisa saja kata sifat i dengan kata sifat i, atau kata sifat i dengan kata sifat na, atau kata sifat na dengan kata sifat na, atau kata sifat na dengan kata sifat i. Yang mana saja boleh ya minasang. Jadi penggabungan dua kata sifat atau lebih. Nah, di sini aturannya apabila kata sifatnya adalah kata sifat i,
keluar duluan adalah kata sifat i, maka kata sifat i itu dihapus dan berubah menjadi kute. Kute. Contohnya, oki kute, shiroi biru desu. Oki kute, shiroi biru desu. Bangunan yang besar dan putih itu. Itu oki, ini dari oki i, i-nya dihapus, diganti menjadi kute. Besar, shiroi, putih, biru, bangunan. Jadi, bangunan yang besar dan putih itu. Ini kalau misalnya kata sifat i yang datang duluan atau di tengah kalimat. Nah, kemudian apabila kata sifat na yang ada di tengah kalimat atau yang datang duluan, kata sifat na-nya dihilangkan dan menggunakan de. Na-nya dihilangkan dan menggunakan de. Nihong teki de, nihong teki na. Atau ala Jepang, gitu ya. Nihong teki de, omoshiroi tatemono desu. Nihong teki de, omoshiroi tatemono desu. Omoshiroi ini diartikan unik, bukan lucu yang bisa bikin tertawa ya. Unik, bangunan yang ala Jepang dan unik. Bangunan yang ala Jepang dan unik. Strukturnya, apabila kata sifat na tinggal ditambahkan de, na-nya tidak dipakai. Kemudian bisa diikuti kata sifat na atau kata sifat i dan kata benda des. Kata sifat i juga sama. Kata sifat i apabila yang datang duluan atau di tengah kalimat adalah kata sifat i, i-nya dihapus dan diganti menjadi kute. Kemudian diikuti dengan kata sifat i atau kata sifat na dan diakhiri dengan kata benda des, ditutup dengan des. Kurang lebih seperti itu. Minasang ichi kara ni o nihongo ni yakuste kudasai. Nah, di sini mari kita latihan. 2-1 聞いてチェックしましょう Kite cek kushimashou. Dengarkan dan dicek kembali. Tadashi ho o erabimashou. Tadashi ho o erabimashou. Pilihlah mana yang benar. Jadi, setiap kalimat nomor 1 sampai nomor 4 di belakangnya ada pilihan dalam kotak ini. Kirei, kirena. Ukikute, oki desu. Takakute, takai desu. Taiheng, taiheng na. Jadi ada kata sifat. Minasang nanti pilih kata sifat itu dan tulis jawaban yang benarnya di kotak yang kosong. Nah, minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti baru akan saya putarkan audio.1、私の学校は新しくてきれいな建物です。2、JF ビルは大きくて白いです。3、あそこにとても高くてきれいなタワーが見えます。4、この通りは人が多くて大変です。2-2 聞いてチェックしましょう Kita dengarkan dan cek kembali. Hairato no kotoba o tsukate bung o tsukurimashou. Jadi kita pergunakan kosakata yang di-highlight. Yang di-highlight ini, kemudian bung o tsukurimashou. Kita bikin kalimat. Jadi nomor 1 sampai nomor 4. Di sini ada atarashi desu.
kirei desu ada 2 kata sifat masing-masing. Jadi 2 kata sifat ini minasang masukkan ke dalam tengah kalimat ini. Minasang lengkapi ya. Pertama minasang tulis dulu, nanti akan saya bantu dengan audio.1、のぞみデパートは新しくて綺麗なビルです。2、大和橋は赤くて長い橋です。3、朝日博館は丸くて面白い建物です。4、桜銀行は大きくて立派な建物です。Oke, bumpo atau pola kalimat yang kita pelajari di sini ketika kita ingin membenarkan apa yang dikatakan, apa yang salah dari yang dikatakan oleh lawan bicara. Bukan yang titik-titik, tapi titik-titik. Kayak gitu ya. Nani-nani janakute, nani-nani des. Jadi yang salahnya kita sebutkan duluan bukan yang itu, tapi yang ini. Janakute dari janai, janai. Janai digabungkan menjadi satu kalimat, i-nya dihapus dan dijadikan kute, kute. Oke, kita lihat contohnya. Hidari janakute bukan sebelah kiri, migi desu. Hidari janakute migi desu. Dari janai ya, minasang ini dari janai, i-nya dihapus dan diganti menjadi kute. Hidari janakute migi desu. Contoh selanjutnya, Nihong janakute Indonesia desu. Nihong janakute Indonesia desu, bukan Jepang tapi Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya minas. Strukturnya atau kata benda pertama yang salahnya, kemudian janakute baru yang benarnya. Ya, Nihongo ni yakuste kudasai 1 kara 2. (3) 聞きましょう。Kaiwa o kite erabimashio. Kaiwa o kite erabimashio. Kita dengar percakapan, kemudian kita pilih jawaban yang benarnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 di situ akan ada pembicaraan mengenai bangunannya di mana. Minasang jawablah yang benar. Nomor 1 sampai nomor 3 akan aku putar masing-masing 2 kali. 1、すみません。図書館に行きたいんですが。図書館はあのビルですよ。黒いビルですか？いいえ、黒いビルじゃなくて青いビルです。ああ、わかりました。1、すみません。図書館に行きたいんですが。図書館はあのビルですよ。黒いビルですか？いいえ、黒いビルじゃなくて青いビルです。ああ、わかりました。2、すみません。銀行に行きたいんですが。銀行は2つ目の信号を右に曲がってください。1つ目の信号ですか？いいえ、1つ目じゃなくて2つ目の信号を曲がります。ああ、わかりました。2、すみません。銀行に行きたいんですが。銀行は2つ目の信号を右に曲がってください。1つ目の信号ですか？いいえ、1つ目じゃなくて2つ目の信号を曲がります。ああ、わかりました。3、すみません。
JF ビルに行きたいんですが。JF ビルはこの通りをまっすぐ行って右に曲がってください。まっすぐ行って、右？左？左じゃなくて右です。はい、わかりました。3、すみません。JF ビルに行きたいんですが。JF ビルはこの通りをまっすぐ行って右に曲がってください。まっすぐ行って、右？左？左じゃなくて右です。はい、わかりました。4、読解。小さくてかわいい店。Dokai atau membaca Chisakute Kawaii Mise. Chisakute Kawaii Mise judul dari bacaan kita hari ini ya. Jadi Minasang di sini nanti baca dulu isi dari bacaan ini, kemudian nanti Minasang tulis isi pertanyaan dari pertanyaan 1 dan 2 di sini. Untuk yang nomor 1, tadashi desu ka? Apakah benar? Tadashi desu ka? Apakah benar? Jadi nomor 1 sampai nomor 4. Maruka batsu, benarkah atau salah? Kemudian yang nomor 2, anemone wa doko ni arimasu ka? Nanti Minasang jawab sesuai dengan cerita yang ada di sini, sudah dijelaskan ada di mana. Di petanya A, B, C, atau D. Sesuaikan dengan peta ini. Pertama Minasang baca dulu, nanti akan saya bantu dengan audio.靴の店。母ちゃさん、明日町に行きますか？駅の近くに素敵な靴の店がありますよ。駅の北口を出てまっすぐ行ってください。交差点を渡ってすぐ右に曲がってください。駅から歩いて10分ぐらいです。店の名前はアネモネです。小さくてかわいい店です。私の姉の店で、私も毎日アルバイトをしています。よかったら来てください。山田七重。Sakubung mengarang, Bung O kakimasyo, Bung O kakimasyo, tulislah kalimat. Jadi di sini Minasang nanti bisa tulis kalimat sesuai dengan contoh yang sebelah kiri ini. Kita baca bersama. Watashi no sukina basho, watashi no sukina basho, tempat yang saya sukai. Jadi Minasang juga bisa tulis watashi no sukina basho, tempat yang Minasang sukai. Kita baca bersama dulu contohnya. Hikari dera wa Hikari eki kara aruite 5 分 gurai desu. Eki no minami guchi o dete masugu itte kudasai. Soshite hidari ni magatte kudasai. Hikari dera wa Shizuka de kirei na otera desu.
Jadi ini dia sedang bercerita tentang otera ya. Minasang juga bisa menuliskan punya minasang.